tertibnya dalam sholat berjamaah. Walaupun itu setiap hari kita lakukan, tapi tidak ada salahnya kita sampaikan kembali untuk sama-sama mengingatkan bahwa mungkin ada sesuatu yang lupa ataupun luput di mana kita melaksanakan sholat berjamaah ini. Sebagaimana bahwa keterangan-keterangan yang sudah disampaikan dalam beberapa kitab bahwa derajat dari sholat berjamaah ini mempunyai derajat yang cukup besar gitu ya, yaitu 27 derajat. Nah, bagi laki-laki sholat berjamaah atau di masjid itu adalah sesuatu yang diharuskan. Tapi bagi wanita adalah sholat yang terbaik adalah di rumah. Itu bagi kaum perempuan. Tetapi apakah perempuan boleh sholat di masjid? Boleh, dengan cara seizin suaminya. Dengan seizin suaminya, tidak menimbulkan fitnah dan berpakaian yang sederhana. Jadi jangan sampai ikut sholat berjamaah di masjid dengan pakaian yang mencolok, dengan wewangian yang mencolok, tidak boleh. Bahkan ada hadis yang melarang untuk tidak menggunakan wewangian gitu, ketika seorang wanita ikut sholat berjamaah di masjid. Tapi bagi laki-laki justru sebaliknya itu. Nah, kemudian untuk sholat sunat bagi laki-laki adalah yang sebaiknya adalah di rumah sebetulnya. Sholat rawatib apapun sebetulnya di rumah gitu. Tapi mungkin ada suatu hal atau alasan mengapa ia melakukannya di masjid, dan boleh, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya itu di rumah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, di sini ada beberapa keterangan tentang bagaimana kita tata tertib yang benar dalam melaksanakan sholat berjamaah itu. Di sini adalah dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan sholat Jumat. Kalau dalil umumnya kan ini ya, keterangan yang disampaikan dalam hadis Bukhari Muslim, bahkan muttafaq alaih. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati afdalu min sholatil fard. Nah, di sini dijelaskan bahwa sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, di sini dijelaskan tentang pahalanya, keutamaannya itu. Bisab'in wa isrina, 27 derajatnya. Jadi ada 27 derajat. Bagaimana ketentuan jamaah ini? Minimal 2 orang. Satu jadi imam, yang satu jadi makmum gitu. Bagaimana ketentuan posisi dalam berdiri sholat berjamaah itu? Nah, di sini juga dijelaskan tentang berjamaah dan keutamaannya. Jadi kalau kita berjamaah, seorang diangkat menjadi imam. Jadi sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Nah, tentu mengikuti imam ini ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan. Jadi ada suatu sinergitas antara imam sebagai pimpinan sholat dan makmum sebagai yang dipimpin gitu. Jadi keduanya memiliki toleransi yang sejajar sehingga proses sholat ini berjalan dengan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau hadis ini lumayan cukup banyak, tapi saya akan simpulkan saja apa yang sudah saya baca, dan dijamin ini hadisnya sahih gitu ya. Bisa dicek lagi. Jadi kalau seorang imam berdiri, maka makmum itu sebelah kanannya. Kalau duaan sejajar posisinya.
pernah ketika para sahabat yang junior di zaman Rasulullah ikut sholat di samping kiri Rasulullah, oleh Rasulullah itu ditarik kepalanya, pindahkan ke sebelah kanan. Itu ketika mereka masih kecil. Nah, itu membekas keterangan itu bahwa Rasulullah menganjurkan kalau kita sholat berjamaah berdua sejajar. Walaupun ada dalam beberapa keterangan Ashabul Syafi'i mundur ke belakang sedikit, tapi hadis yang paling kuat adalah menurut Imam Syafi'i itu sendiri adalah sejajar gitu kalau dua, laki-laki dengan laki-laki sejajar, perempuan dengan perempuan sejajar, satu jadi imam, satu jadi makmum. Tetapi kalau ada, bagaimana kalau makmumnya itu ada 3 orang, laki-laki 1 dan perempuan 2, maka yang laki-laki sejajar dengan imam, perempuan di belakang. Atau berdua makmumnya, laki-laki dan perempuan. Yang 1 sejajar dengan imam, yang perempuan di belakang. Jadi abdolnya perempuan itu di saf yang paling belakang. Orang dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan gitu. Baru anak-anak, perempuan. Nah itu. Jadi jangan sampai kita dalam sholat berjamaah, karena kalau tujuan kita baiknya adalah mendidik anak kita supaya berani dalam saf yang terdepan umpamanya. Itu sebaiknya dalam masalah ibadah jangan menggunakan logika itu. Tapi bagaimana Rasulullah mencontohkan orang dewasa dulu, baru anak-anak gitu. Jangan anak di depan, bapaknya di belakang gitu. Tujuannya baik, melihat anak-anak dan mengontrol anak-anak supaya tidak main-main dan sebagainya. Tapi tidak seperti itu yang dicontohkan Rasulullah. Dan bahkan Rasulullah membiarkan anak-anak itu main-main ketika anak-anak itu belum terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tapi dia dibiasakan bermain di masjid, melihat situasi dalam masjid itu. Tapi mereka diingatkan dengan cara baik supaya tidak mengganggu konsentrasi orang dewasa sedang sholat gitu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ketika seseorang diangkat menjadi imam, maka dia harus diikuti. Seorang yang diangkat menjadi imam, ketika waktu sholat sudah tiba, maka dia harus maju ke depan, menduduki posisi di mana dia akan memimpin sholat itu. Kemudian diikuti oleh jamaah. Apalagi kalau banyak jamaah. Saf kedua, saf ketiga, saf keempat. Di belakang kalau ada perempuan, anak-anak perempuan. Nah, di sini dijelaskan diangkat imam itu untuk diikuti. Jadi jangan kita mempunyai asumsi ataupun bagaimana menurut keinginan kita saja, padahal yang dimaksud dengan berjamaah itu ada sinergitas antara yang memimpin imam dengan yang dipimpin. Nah, ini kan dijelaskan di sini ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih fa idza kabbara fakabbaru fa idza kabbara fakabbiru wala takbiru hatta yukabbiru wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Ada di riwayat lain dijelaskan rabbana walakal hamd. Ada yang lebih panjang lagi. Tapi itu bisa dilakukan. Nah, jadi kemudian faida sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjud wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajmain. Nah, dijelaskan di sini. Jadi diangkatnya imam itu
Ju'ilal imamu, diangkat seorang imam itu untuk diikuti gitu. Di sini dijelaskan bertakbirlah kan gitu. Apabila imam takbir, jangan engkau sekali-kali takbir sebelum imam selesai takbirnya. Jadi kalau imam takbir Allahu Akbar selesai, bar itu kan tanda selesai. Tapi yang penting dilihat adalah bagaimana posisi imam itu selesai mengucapkan takbir dan posisi anggota tubuhnya. Baru makmum Allahu Akbar. Jangan sampai imam baru Allah, ini sudah Allah, ikuti sama-sama dengan imam, nggak boleh itu. Jadi ada ancamannya itu dalam hadis. Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Demikian yang lainnya, rukulah sebagaimana imam ruku, jangan sekali-kali ruku sebelum imam rukunya itu sempurna. Jadi Allahu Akbar, ruku baru Allahu Akbar. Jangan sampai menyamai imam. Imam baru Allah ini sudah gerak gitu, udah ngawahan ke orang Sunda. Tidak boleh itu. Jadi maupun bangkit ataupun melakukan pekerjaan dalam rukun sholat itu harus ditunggu dulu, sabar. Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah baru Rabbana. Jadi jangan sama dengan, tidak boleh itu ya. Itu ada aturannya seperti itu. Jadi imam itu harus diikuti, bahkan terinspirasi kepada masalah duniawi, kedisiplinan berjamaah ini. Coba ada lihat dalam militer ya. Dalam militer melakukan suatu gerakan ataupun pindah gerakan dari satu posisi ke posisi, sebelum komandan itu atau komandan barisan ada kata-kata gerak baru hormat, gerak baru hormat, tegak gerak baru tegak gitu. Nah itu aturannya seperti itu. Nah itu terinspirasi dalam disiplin kemiliteran, karena pada saat sebelum ada Rasulullah, orang Romawi itu kalau perang tidak beraturan, sambil mabuk, sambil apa. Tapi di tentara Islam itu disiplin ditetapkan. Nah, itu mungkin adalah suatu penjawantahan dari disiplin sholat gitu. Ketika imam Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Jadi jangan mendahului, sama pun tidak boleh, apalagi mendahului. Nah ini ya keutamaan dari itu. Dikhawatirkan nanti berjamaah kita tidak sempurna gitu. Itu. Jadi ini kan hadisnya dari riwayat Abu Hurairah ya tadi yang dibacakan itu. Jadi ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya diangkat imam itu ialah agar disempurnakan dengannya. Apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian, tetapi janganlah kalian bertakbir sebelum imam selesai takbir. Artinya takbirnya Allahu Akbar. Nah dalam takbir, dalam hadis lain dijelaskan ada takbir dulu baru gerakan Allahu Akbar. Ya, ada juga bersamaan Allahu Akbar, ada juga gerakan dulu Allahu Akbar, boleh dilakukan tiga-tiga. Makanya sebagai standar yang harus kita lihat adalah posisi imam. Satu adalah takbirnya, kedua posisi imamnya. Jadi kalau imam sudah pindah gerakan tapi belum terdengar takbir, jangan dulu ikut, tunggu dulu Allahu Akbar gitu. Jadi antara gerakan dan takbir ini yang harus diperhatikan oleh kita. Bagaimana imam itu menggunakan takbir? Apakah takbir dulu baru gerakan? Apakah takbir dengan gerakan bersamaan? Atau gerakan dulu baru takbir? Itu boleh dilakukan tiga-tiganya. Keterangannya sahih semua. Nah jadi yang harus kita lakukan sebagai makmum adalah bagaimana kita mengikuti imam itu, melihat gerakan imam dan mendengar takbir. Nah terus dalam posisi tadi, posisinya kan imam laki-laki di belakang kan makmumnya. Nah kalau ada, maaf di sini juga dijelaskan tentang seorang laki-laki yang ada kelainan ya, waria disebutkan ya, atau wadam atau banci lah gitu. Nah, itu harus di belakang laki-laki yang normal itu, sebelum wanita kalau ada gitu ya, pokoknya imam laki-laki yang normal, laki-laki yang tadi ada kelainan itu, baru anak-anak dulu, baru dia, baru perempuan.
Jadi hampir dekat ke perempuan. Nah seperti itu. Tapi dia posisinya statusnya tetap sebagai laki-laki, tapi dalam sholat dia harus di belakang, paling belakang. Nah itu. Jadi ya kita jangan merasakan ada suatu diskriminasi dan apa-apa. Memang aturannya seperti itu, kita ikuti saja. Atiullah wa atiur Rasul. Apa yang dicontohkan oleh Rasul. Kemudian, nah dengan demikian mendahului imam itu atau meninggalkan diri itu manerikan malih. Jadi imam sudah berdiri, dia sujudnya masih lama gitu, nggak boleh itu juga. Jadi mendahului dan menyamai tidak boleh, mengakhirkan diri juga tidak boleh. Jadi harus ada kewajaran di situ. Makanya itu harus dalam berjamaah itu harus dilatih gitu, bersama-sama akhirnya gitu. Karena ada keterangan di sini dengan demikian makmum tidak boleh mendahului imam, menyamai atau meninggalkan diri ataupun menyertai imam. Nah, menyertai itu menyamai ya, mendahului dan mengakhirkan diri dengan posisi dalam berjamaah tidak boleh. Ikuti saja. Makanya di sini juga dituntut seorang imam itu harus bijaksana. Ketika kan dalam kita berjamaah yang membaca iftitah itu macam-macam. Ada yang sedang kan, umpamanya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Ada juga yang membaca yang subhanaka Allahumma tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada juga yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kan pendek. Nah, imam harus mengambil pertengahan agar memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca iftitah, karena kan itu sunnahnya bagus. Walaupun tidak dibaca juga tidak apa-apa, tapi kan kasihan gitu. Imam juga ingin berbuat baik. Nah, jadi seorang imam itu harus bijaksana, memberikan ruang sedang, tidak terlalu lama juga kepada makmum untuk membaca iftitah dan ta'awud tentunya ya. Jangan sampai pokoknya semua imamnya ikuti, nggak bisa gitu. Jadi kita harus memberikan kesempatan juga. Jadi begitu imam Allahu Akbar baca iftitah yang sedang seperti tergantung sholatnya ya. Pokoknya kalau sholat fardu ya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yanqasul abyadu minad danas Allahumma ighfirli min khataaya bil ma'i salji wal barad. Baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin seterusnya. Nah, ini harus memberikan ruang sedikit ya kepada umum. Jadi takutnya ada orang yang kebiasaan membaca iftitah agak panjang yang Allahumma baik itu terpotong kan, kasihan terpotong oleh imam gitu. Nah, itu kalau sholat sendiri silakan baca yang panjang juga ada. Iftitah yang panjang dari mulai wajah itu sampai panjang itu ada, silakan. Dan memang dianjurkan dalam sholat sendiri itu harus panjang, iftitahnya panjang, suratnya panjang kan gitu. Sujudnya juga lama kan gitu. Kalau sholat sendiri. Tapi kalau berjamaah Rasul menganjurkan jangan terlalu lama. Imam itu jangan terlalu lama. Karena makmum banyak kepentingannya. Ada yang lemah, tidak kuat berdiri lama kan gitu. Ada kepentingan apa dan sebagainya. Maka dia diambil jalan tengah untuk bijak bahwa pelaksanaan sholat berjamaah itu tidak terlalu lama, kecuali sholat subuh diutamakan lebih lama daripada sholat biasa gitu. Itu sebelumnya kan subuh hanya 2 rakaat. Itu sangat dianjurkan membaca surat yang panjang dalam sholat subuh itu. Jadi jangan subuhnya pendek, sholat yang lain panjang gitu, jangan. Nah gitu ya, harus terukur lah gitu. Nah ini pelaksanaannya itu. Kemudian ketika imam bangkit, sami Allahu liman hamidah, baru setelah itu sudah sempurna bangkitnya, baru makmum bangkit membaca Allahumma rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamd. Nah gitu sih. Nah, jadi jangan sama-sama. Atau imam sami Allah liman hamidah mau bangun dengan mengucapkan Allah itu tidak dibenarkan, harusnya menjawab Rabbana
walakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu. Kemudian bagaimana kalau imam salah gerakan? Nah, kan imam itu kan pimpinan. Boleh direvisi oleh kita, boleh diinterupsi oleh kita dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau imam itu salah gerakannya, lalu manusia kan suka lupa. Maka makmum meninterupsi dengan mengucapkan subhanallah. Kalau laki-laki, kalau perempuan, gitu ya, tepuk tangan. Wah, ditepuk tangan wae, cicing wae itu katanya. Wah, terus itu nggak boleh itu ya, sekali aja udah. Jadi nanti nggak konsentrasi, sholatnya dikacau. Subhanallah, akhirnya imam itu menyadari kan, karena yang diangkat jadi imam itu harus normal gitu, harus paham kalau ada makmum jadi berarti ada yang salah. Apa yang saya gerakan? Harusnya ruku dulu, ini langsung sujud kan salah. Subhanallah, bangun lagi dia. Merevisi gerakannya mengikuti apa yang diinformasikan oleh makmum bahwa itu salah atau lupa. Laksanakan. Selesai sholat, imam harus menebus kesalahannya itu dengan denda. Apa dendanya itu? Sujud sahwi. Sujud 2 rakaat. Ketika imam sujud sahwi, makmum harus ikut karena kita berjamaah. Harus ikut. Jangan saya nggak salah, yang salah imam. Karena imam sorangan nggak boleh. Aturannya harus ikut sujud sahwi orang yang ikut berjamaah. Sebelum salam sujud dulu 2 kali tanpa ada jeda ya. Jadi sujud bacaannya sama dengan bacaan sujud, bangkit, sujud lagi, bangkit, salam, selesai. Bagaimana kalau imam ini lupa tidak sujud sahwi? Ya sudah, makmum tidak ada tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi karena imamnya tidak sendiri. Tapi kita untuk mengingatkan imam harus. Punten Pak, tadi kan Bapak hilap. Terus diinterupsi karena sujud sahwi tapi henteu. Imam harus sadar langsung sujud sahwi ya. Di luar sholat boleh. Kalau ada yang mengingatkan gitu. Makmumnya tidak sujud sahwi tidak apa-apa. Tapi kalau sujud sahwi juga lebih bagus gitu. Tapi secara pribadi gitu ya, karena sudah di luar sholat. Jangan sampai kita sujud sahwi di dalam sholat, imam tidak melakukan, kita yang melakukan lagi, jangan. Ya, kalau merasa salah, tadi ikut imam salah, sujud sahwi aja apa salah nih? Itu ya di luar sholat, tapi di rumah atau di mana pokoknya jangan terlalu lama dari waktu sholat itu. Itu adalah sujud sebagai hukuman bagi orang yang lupa dan diingatkan. Gitu. Tapi hanya gerakannya, bukan suratnya. Surat lupa atau apa, langsung aja. Pokoknya saya sholat membacakan surat yang lupa, tidak ada yang mengingatkan, bolak-balik terus itu jangan dipaksakan, nggak usah ganti surat, langsung aja ruku, langsung ruku boleh itu. Jadi jangan karena malu gimana ganti surat gitu, jangan, karena kan membaca surat itu ada ketentuan harus ganti surat, yang ada tuh apa yang kau mampu baca gitu di sana. Dan orang yang paling banyak hafalannya tentang Al-Quran dia yang layak diangkat menjadi imam. Nah itu ya. Nah kemudian bagaimana yang masbuk? Orang yang ketinggalan dalam berjamaah. Yang masbuk itu langsung saja dia takbir dan mengikuti gerakan yang dilakukan oleh imam dan para makmum yang sudah terdahulu. Kalau dalam posisi rukulah. Kalau sujudlah. Kalau duduklah. Nanti kekurangannya ditambah setelah orang lain selesai. Kalau kurang 2 rakaat tambah 2 rakaat lagi. Nah, dalam hal ini ada beberapa masalah ya. Nah, yang satu, memasuki masbuknya itu sebelum ruku ya, sebelum ruku dalam sholat yang jahar dia tidak sempat mengikuti bacaan Al-Fatihah langsung ke atas. Nah, kan dalam sholat itu ada keterangan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholat seseorang kalau tidak membacakan surat Al-Fatihah gitu ya. Nah, surat Al-Fatihah.
Bagaimana itu dilakukan kalau kita masbuknya itu pada sholat-sholat yang disirkan, sholat zuhur, sholat asar. Nah ini kan baca Al-Fatihahnya masing-masing. Maka ketika kita masbuk, pikir aja olah kita, di mana kesempatannya kita membaca Al-Fatihah berarti sudah masuk 1 rakaat. Kalau tidak belum, berarti kita harus menambah 1 rakaat lagi. Bagaimana dalam permasalahannya dalam sholat yang dijaharkan? Ada keterangan bahwa sholat jahar itu kita harus mendengarkan imam. Imam membacakan Al-Fatihah, kita dengarkan dan surat. Ada seseorang masbuknya itu sudah disurat gitu. Apakah dia sudah termasuk 1 rakaat? Nah, kalau mengacu kepada dalil ini belum, karena tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kecuali sudah dibacakan Al-Fatihah. Sedangkan dalam sholat yang jahar, Al-Fatihah itu harus didengarkan. Jadi kita tidak usah membaca Al-Fatihah dalam sholat maghrib, isya, subuh itu. Mendengarkan saja yang dibacakan oleh imam. Kita memperhatikan apa yang dibacakan oleh imam, dan kalau imam salah pun boleh dibenarkan oleh kita, gitu, diingatkan dengan surat yang kita hafal. Nah itu, jadi itu harus ditambah 1 rakaat karena dia tidak mengikuti Al-Fatihah dalam rakaat yang dia tidak kebagian tadi ya, karena masuk. Tapi ada keterangan lain, asal dia masuk kepada ruku sudah masuk 1 rakaat. Tapi ini dipertentangkan oleh para ulama ya. Tidak sepakat semua ulama menyetujui tentang itu. Masih ada berselisih gitu. Ada yang menganggap kalau masih bisa ikut ruku itu sudah termasuk 1 rakaat. Tapi kalau yang ini jelas semua ulama memahami itu dan mengikuti itu. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang kecuali dibacakan Al-Fatihah atau mendengar Al-Fatihah ketika dia sholat yang dijaharkan. Karena yang dijaharkan oleh imam sholat subuh, sholat maghrib, isya, sholat berjumat, maunya ya, sholat sunat yang lain yang seperti Idul Adha. Nah itu kita harus mendengarkan apa yang dibacakan oleh imam gitu. Tidak baca sendiri-sendiri gitu. Nah walaupun Ashabul Syafi'i ada menyikapi tentang menafsirkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ini, kalau menurut Ashabul Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, Ashabul Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i yang menyimpulkan bahwa wajibnya Al-Fatihah ini ketika imam akan pindah membaca surat, dia diam sejenak, ya, diam sejenak, kemudian memberikan kesempatan kepada makmum untuk membacakan Al-Fatihah. Tapi keterangan hadisnya ini juga itu diperselisihkan gitu. Ini kan Ashabul Syafi'i. Jadi umpamanya sholat isya baca Al-Fatihah, dengar semua, ya. Lalu imam membacakan surat. Sebelum surat itu imam biasanya lama dulu, memberi kesempatan kepada makmum untuk membacakan Al-Fatihah. Nah ini tidak ada hadis yang tegas tentang itu. Jadi itu hanya tafsir daripada la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu tafsir Ashabul Syafi'i. Kalau hadis-hadis yang sahih itu harus mendengarkan apa yang imam baca, dijaharkan dalam sholat yang dijaharkan itu didengar oleh makmum termasuk bacaannya, karena imam sudah mewakili bacaan makmum dengan menjaharkannya. Nah gitu ya, ini tinggal dipahami oleh Bapak, dilihat lagi dalam hadis-hadisnya. Nah apa yang kita yakini itu ada. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung menambah 1 rakaat kalau dalam masbuk dalam sholat yang dijaharkan gitu. Kalau saya, kecuali sholat jenazah ya, kalau sholat jenazah itu ada yang masbuk tidak usah disempurnakan Pak, cukup. Jadi umpamanya ada yang menyolatkan mayat nih, kemudian ini ketinggalan berjamaah kan, tapi kebagiannya cuma 2 kali takbir, sudah nggak usah ditambah lagi, cukup sekali takbir juga cukup gitu. Kecuali kalau dia mau ikut ini selesai ya sholat sendiri atau dengan orang lain berjamaah lagi. Jadi kalau dalam sholat jamaah itu ada ketentuan pengecualian seperti itu. Jadi tidak ada, karena
sholat Jumat itu kan sholat jenazah itu kan tidak ada ruku sujud, yang ada perpindahan takbir dari doa ke doa kan. Nah kalau kita kebagiannya 2 kali takbir atau 3 takbir karena masbuk, jangan disempurnakan, nggak apa-apa, udah cukup itu. Bahkan tidak sholat pun tidak apa-apa sebetulnya ya, karena sudah banyak orang yang mewakili karena fardu kifayah. Tapi kalau kita mau menyolatkan lebih baik. Tapi kalau masbuk cukup berapa takbir yang bisa kita ikut sudah selesai. Nah itu udah kecuali ya dalam sholat jenazah. Nah tapi dalam mengucapkan amin di sini imam dan makmum sama-sama ini. Ini hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi berkata, apabila imam itu mengucapkan amin, nah ya, kemudian makmum juga sama-sama mengucapkan amin itu, dan ini kalau berbarengan dengan para malaikat maka akan diampuni dosa kita. An Abi Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ida aminal imamu fa'amanu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi jika mengucapkan amin itu bareng dengan imam, tong mengaminkan diri bareng amin. Itu kalau bersamaan dengan para malaikat mengaminkan, karena waktu sholat kita itu diawasi oleh malaikat, dan bareng aminnya malaikat dosa kita diampuni. Jadi itulah pentingnya sholat berjamaah. Jadi banyak keuntungannya. Derajatnya menjadi 27 derajat kan gitu. Kemudian kalau aminnya bersama-sama imam dan malaikat itu tidak tahu oleh kita, tapi seandainya malaikat itu sama-sama mengaminkan dalam mengucapkan surat Al-Fatihah itu, maka diampuni segala dosa kita. Nah itu pentingnya sholat berjamaah. Kemudian ini juga dijelaskan tentang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang banyak hafalannya dan paham tentang aturan sholat. An Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanu salasatun fal ya ummahum ahaduhum wa haquhum bil imam mati aqra'uhum. Jadi hadis dari Abi Sa'id ini, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila mereka bertiga, hendaklah salah seorang menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling menguasai Al-Quran. Jadi kalau kira-kira di antara kita siapa yang banyak hafalannya Al-Quran, bacaannya benar, rukun sholatnya menguasai, yaitu yang berhak menjadi imam di antara yang ada di situ. Dan ini mengangkat imam dalam keadaan bertiga ini bukan di masalah sholat saja ya. Bapak-bapak pergian mungkin jauh bertiga, sobat keluar ya. Ini harus diangkat satu pimpinan, leadernya satu. Itu aturan Islam seperti itu. Ulah makarab sorangan, A kaditu, nu B kaditu, C kaditu. Jadi leader lah. Yang tiganya ABC, apalagi banyak, harus ada leader satu sebagai pemimpin yang lebih paham dalam perjalanan itu. Nah itu sunnah Nabi itu, apalagi dalam sholat gitu. Itu ya. Jadi sholat itu sebagai gambaran bagaimana berjamaah itu adalah kita melakukan sesuatu kegiatan di luar sholat gitu. Jadi teladan sholat itu memang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah jadi gambarannya seperti itu ya, sholat berjamaah itu. Dan apabila seseorang ketinggalan untuk berjamaah dari rumahnya, pokoknya mau berangkat sudah qomat, ya sudah iqomah. Jangan tergesa-gesa, biasa aja normal jalannya. Jangan lari, karena suka ada yang lari itu.
tidak ada sunnahnya, dilarang bahkan oleh Rasulullah. Waduh, somat lari, nggak boleh, jalan aja biasa. Nanti kekurangannya ditambah, gitu. Itu kan. Dan sejatinya dalam sholat berjamaah itu, ketika dalam sholat fardu ada yang rawatibnya, apa saja yang rawatibnya itu? Subuh ya, sebelum subuh. Diusahakan sebelum subuh kalau mau di masjid nih, rawatibnya mau di masjid nih, yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Mereka para sahabat itu sebelum waktu subuh datang sudah kumpul di masjid, ya. Sebelum duduk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau sebelum wudhu kan di rumah, bukan di masjid sholatnya, di rumah ya. Berarti kalau wudhunya di sini, sebelum wudhunya boleh di selasar, gitu. Itu ya, bukan di masjid. Kalau di masjid tahiyatul masjid, duduk nunggu adzan kan, adzan, ikuti adzan, Allahu Akbar dan sebagainya, terus selesai baru sholat rawatib ba'diyah. Kalau yang memang yang ada ba'diyah antara subuh dan zuhur, laksanakan 2 rakaat. Kalau subuh 2 rakaat, kalau zuhur kalau di masjid ba'diyahnya 4 rakaat. Contohnya ya, 4 rakaat. Kalau di rumah ba'diyah qobliyahnya kalau di masjid 4 rakaat zuhur ini. Kalau di rumah 2 rakaat. Nah, baru sampai koma ikuti imam sholat. Nanti ada ba'diyahnya. Ba'diyahnya di masjid sama 2 rakaat, di rumah juga 2 rakaat. Tapi sholat rawatib ini lebih utama dilaksanakan adalah di rumah, ya sebetulnya. Tapi kan ada kendala, rumahnya jauh dan sebagainya atau gimana, orang diambil aja, kita bisa berpikir sendiri pantasnya di mana nih. Takutnya nanti mau pulang ke rumah terjegal ngobrol di situ kan jadi lama kan. Saya di rumah. Tapi kalau zaman Nabi itu memang orang tidak banyak ngobrol sih. Yang penting ini pulang udah selesai. Jadi orang kan udah sholat ngobrolnya lain-lain kan. Ngobrol bola teh ya, ngobrol sambo teh ya, ngobrol segala macam berita dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang terpotong waktu yang masih dekat untuk rawatib ini. Nah ini masalahnya gitu. Jadi rawatibnya di masjid gitu. Nah seperti itu ya. Tapi itu bukan alasan yang qot'i sebetulnya. Tetap Nabi mengutamakan rawatib itu di rumah sebetulnya. Di masjid boleh. Hanya tadi ada perbedaan, kalau qobliyah duhur 4 rakaat di masjid, makanya datangnya sebelum duhur kalau ke sini. Ada saya nggak sempatnya 2 rakaat, boleh, tapi utamanya yang 4, paling utama yang 4 rakaat. Makanya nanti tidak ada sholat tahiyatul masjid yang masuk ke lingkup antara waktu dari adzan ke qomat. Itu yang ada, nggak, saya belum menemukan contohnya itu. Umpamanya subuh datangnya udah adzan kan, harusnya kan langsung aja sholat qobliyah subuh. Jangan ada sholat 2 rakaat, 2 kali sholat apa itu? Oh, sholat tahiyatul masjid. Kenapa kalau tahiyatul masjid nggak dari awal sebelum adzan gitu? Ini jadi jangan membuat hukum sendiri itu. Jadi tahiyatul masjid itu bisa kalah, Pak. Ya, bisa kalah oleh rawatib. Bisa kalah oleh rawatib. Tahiyatul masjid itu pada subuh, qoblah subuh, qoblah duhur kan gitu. Kalau isya maghrib apalagi tidak ada qobliyahnya itu. Nah ini maksudnya ya. Nah, kadang-kadang kita ya mungkin ada alasan lain menunggu jamaah yang lain dan sebagainya. Itu mungkin bisa sebagai istihad kita. Tapi kalau tegas keterangan tidak ada seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang dapat disampaikan dalam penjelasan ini. Ada pertanyaan? Ya silakan. Menjelaskan tentang berjamaah satu orang, imam satu orang. Ya. Sejajar. Ya. Nah dalam perjalanan sholat itu sampai tiba-tiba ada kamu datang. Yang satu lagi mundur. Mundur aja, sesuaikan. Atau imamnya maju. Jadi posisinya begini. Ini imam, makmum di belakang 2. Kiri kanan,
imamnya yang maju Iya. atau makmum yang, tapi yang lebih etis itu makmum yang mundur ke belakang menyusun saf gitu. Ini maju Pak. Boleh maju, boleh. Nah itu, jadi langsung berubah posisi Pak. Nah terus satu lagi tambahan, kalau ada yang sholat fardu sendiri temenin, kita kan jarang itu sodakoh itu pahalanya gede Pak. Aduh sendiri sholat, baturan ah. Apakah dia sebagai makmum atau sebagai imam boleh? Di kita ini nggak lagi, kalau di negara-negara ini itu biasa menemani karena berjamaah itu sangat penting gitu. Ada orang enggak sebalik harusnya ditemanin gitu. Pak, sholat kan duhur, nyalira mah, iya sekarang. Ya itu, harusnya gitu. Itu belum dilaksanakan. Mari kita laksanakan. Kita laksanakan. Itu saja mungkin ya Pak ya. Satu Ustaz. Oh, silakan. Eh, banyak terutama di sini juga masalah salam yang terakhir tuh. Salam. Salam ya. Selesaikan salam. Oh ya. Assalamualaikum. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selesai. Ada juga begitu assalamualaikum banyak diikuti gitu. Kemudian ada lagi assalamualaikum kan selesai nih. Itu banyak setelah begitu assalamualaikum yang pertama. Imam. Mengikuti assalamualaikum. Kemudian kan kedua assalamualaikum. Gitu. Ya. Kalau ini kalau tadi kontennya ini begitu salam pertama assalamualaikum ini kan belum selesai kan? Iya. Seharusnya pada saat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu selesai baru diikuti jamaah. Iya. Ya. Iya. Nah, ini mau klarifikasi aja. Memang betul. Jadi kalau imam assalamualaikum jangan dulu salam kita. Salam kita setelah imam yang kedua. Itu sunahnya ada keterangannya Pak. Jadi imam umumnya assalamualaikum warahmatullahi. Makmum diam dulu. Nanti udah keduanya assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita berbarengan assalamualaikum warahmatullahi. Ini suka sering ini imam baru udah ikut. Itu nggak boleh. Harusnya makmum salam pertama kita diam dulu. Imam salam pertama jangan diikuti. Imam salam kedua baru makmum salam pertama. Itu ya Pak yang benar betul. Itu. Ada lagi? Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, nanti disambung di waktu yang akan datang. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.